Uhayyikum tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Bratasena Basya dari Pangkalan SMA Negeri 6 Palembang. Halo kakak-kakak pramuka se-Sumatera Selatan dan hai adigana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Ialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, seperti nikmat sehat, nikmat iman, dan beribu-ribu nikmat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita, untuk panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran sendiri itu adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran, sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya adalah bulan Ramadan, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran ini sendiri adalah sebuah rahmat. Al-Quran ini sendiri adalah kata-katanya Allah. Al-Quran ini adalah hadiah yang paling besar yang pernah kita terima sebagai umat muslim dan muslimah, sebagai kita agama Islam. Sebagaimana dijelaskan tadi, hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Barangkali dari diri kita sendiri pernah merasakan yang namanya sakit hati, dikecewakan oleh seseorang. Karena sesungguhnya berharap kepada manusia itu adalah seni paling sempurna dan sederhana untuk kita merasakan kekecewaan. Makanya dari itu dihadirkannya Al-Quran dalam hidup kita. Sebagai apa? Sebagai obat. Bukan obat secara fisik, namun obat secara hati. Agar kenapa? Kita bisa merasakan ketenangan, agar kita bisa merasakan yang namanya hidup tanpa beban. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membebani kita, tapi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi para manusia. Al-Quran ini ada 2 tahap diturunkannya. Pertama dari Allah, kemudian dari langit dunia, kemudian baru melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Al-Quran ini, kenapa? Al-Quran ini adalah salah satu petunjuk bagi diri kita. Makanya dari itu, kita harus bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Karena kenapa? Al-Quran itu diturunkan tidak secara sekaligus. Tidak diturunkan langsung menjadi sebuah buku, menjadi sebuah kitab, bukan. Namun diturunkan secara berangsur-angsur. Sebagaimana di surat Al-Insan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Nah, kenapa sih Al-Qur'an itu harus diturunkan secara bertahap-tahap ataupun tidak langsung dijadikan sebuah buku? Ternyata hikmah dari itu adalah tadi sebagai petunjuk, balik lagi petunjuk, obat. Karena kenapa? Ada suatu kisah tentang Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya itu sedang pergi, kemudian berhenti di sebuah seperti rest area. Nah, ketika di rest area ini Rasulullah dan sahabat pun bingung bagaimana cara mereka melaksanakan sholat subuh, sedangkan di tempat rest area itu tidak ada air. Nah, ketika itu belum diturunkannya ayat tentang tayamum. Kemudian sahabat dan Nabi pun mengeluhkan masalah tersebut. Bagaimana cara mereka menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi tersebut. Tidak bisa sholat karena tidak ada air. Kemudian Allah mendengar, kemudian Allah menurunkan ayat tentang tayamum. Akhirnya ketika kalian tidak bisa wudhu dengan air, maka bertayamumlah dengan debu suci ataupun dan lain-lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Haris Bratasena, pamit undur diri. Jikalau ada paku yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.